Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat selalu untuk kita semua. Kembali lagi di channel Naufal Setianto. Pada kesempatan kali ini kita akan mereaksi cuplikan video mengenai seorang ibu-ibu ya yang sedang naik daun, sedang viral di kalangan netizen. Mengenai komentarnya soal kasus Vina Cirebon. Betul sekali, Ibu Widya. Langsung saja kita saksikan videonya. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pertanyaan saya, ada apa dengan seorang yang sudah lama menghilang, yaitu Bambang? Teman-teman dari Dai Bahtiar tiba-tiba datang ke Mabes Polri. Ada apa? Di tengah-tengah maraknya yang namanya kasus Vina, saat saya sentil, satu, ada yang namanya Teddy Minahasa kala itu masih menjabat. Kedua, masih menjabat yang namanya Tito Karnavian, pelindung segala kejahatan yang ada di Indonesia. Oke guys, ya, menurut saya ini adalah pernyataan yang sangat berbahaya ya. Kenapa berbahaya? Karena Bu Widya ini sedang membangun opini ya, membuat asumsi, dan opini itu dilemparkan ke masyarakat, di tengah masyarakat. Bagaimana kalau masyarakat yang menonton video tersebut percaya dengan apa yang dikatakan oleh Bu Widya? Seolah-olah bahwa Pak Tito Karnavian yang selama ini pernah menjabat sebagai Kapolri, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dianggap sebagai orang yang melindungi segala kejahatan yang ada di Indonesia. Ini kan berbahaya sekali guys. Apalagi kita tahu pendukung pengikut dari Bu Widya ini kan jumlahnya tidak sedikit ya. Banyak, bahkan ratusan ribu kalau nggak salah. Itu bagaimana kalau percaya dengan apa yang diucapkan oleh Bu Widya ya? Tito Karnavian, orang yang selama ini melindungi segala bentuk, segala macam kejahatan yang ada di Indonesia. Ini adalah pernyataan yang sangat berbahaya. Masyarakat bisa curiga ya, bahwa apa yang dikatakan oleh Bu Widya itu benar tentang Pak Tito Karnavian. Dan fix juga ya bahwa pernyataan dari Bu Widya tersebut itu bisa dipidanakan guys, bisa dikasusin, yaitu kasus pencemaran nama baik dan juga Undang-Undang ITE, penyebaran berita hoax. Tetapi yang bisa melaporkan Bu Widya adalah Pak Tito Karnavian sendiri ya, karena namanya disebut tadi ya, namanya disebut sebagai orang yang melindungi segala bentuk kejahatan di Indonesia. Tetapi apa iya seorang Tito Karnavian yang sekarang menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri mau melaporkan seorang ibu-ibu ya yang mungkin sedang pansos ya? Apa iya seorang Tito Karnavian mau ya menanggapi urusan yang ecek-ecek ya, yang sepele? Saya kira enggak lah ya. Saya kira kok enggak ya. Menurut saya selama pernyataan Bu Widya tersebut tidak berdampak besar di masyarakat dan tidak berdampak pada Pak Tito Karnavian ataupun keluarganya ya, tidak mengganggu, ya saya kira mungkin Pak Tito tidak akan melaporkan ya. Tetapi kalau sudah mengganggu ya, mengganggu pekerjaan Pak Tito,
berdampak pada masyarakat dan juga mengganggu keluarganya, ya mau tidak mau mungkin Pak Tito akan melaporkan Bu Widya tersebut. Gitu, agar si A si B C itu jangan buka mulut gitu, ya kan? Tiba-tiba datang ke Mabes ABRI itu, apakah Bambang akan bisik-bisik dengan seseorang? Apa hubungannya dengan ABRI? Aduh, sandiwara di Indonesia banyak sekali. Seperti kata-kata Bapak Listio Sigit, kalau nggak bisa pangkas kepalanya, pangkas ekornya. Bukannya yang dipangkas itu kepalanya ya, ikan busuk itu dipangkas kepalanya ya. Kok tadi ekornya? Berarti yang kroco-kroco yang dipangkas. Saya akan salut kepada Listio Sigit jika ekornya lebih dulu dipangkas dari yang rendah, orang-orang yang disuap agar bisa buka mulut, karena pejabat-pejabatnya saat ini sedang belusukan. Belusukan kemana? Ya diam-diam, tapi kamera ini ya di mana-mana bakal menyorot mereka. Tiba-tiba datang ke Mabes, ya akan silaturahmi dengan siapakah? Membisikkan apa? Kira-kira datang ke itu pengamanan kah? Ya, nah, satu, kedua, mungkin bisa jadi karena satu dari keponakan seorang jenderal dan polisi pada waktu itu dihapus dari catatan DPO, kemudian hanya lukisan yang ditinggalkan, menjadi seorang angkatan. Disebabkan itulah Bambang datang ke Mabes, ya kan? Nah, mudah-mudahan rangkaian saya itu benar, ya, karena dulu ada salah satu yang namanya Andi itu hilang dari DPO, kemudian yang ditinggalkan bukan berupa foto tapi berupa lukisan, ya, goretan sebuah lukisan dan ciri-cirinya. Ya gimana nggak aman kalau masuk Taruna, bro. Ya, mudah-mudahan itu terungkap. Yang saya pertanyakan itu tadi inti utama, ada apa dengan Bambang, teman-temannya Dai Bahtiar, kok tiba-tiba datang ke Mabes, nggak ada hujan, nggak ada angin. Untuk melindungi seseorang kah? Atau bilang jangan buka suara kah? Makanya ambil kata-kata dari Bapak Listio Sigit, seorang Kapolri, kalau tidak bisa pangkas kepalanya, pangkas ekornya, tangkap aja itu Linda. Linda pun ya, yang saya tanya, memang Linda polisi. Dia ngaku Linda yang bertahi lalat di sini, matanya, alisnya sama, tapi sekarang berjilbab menjadi tim kuasa hukum si Linda. Apakah itu Lindanya? Apakah itu Putri? Ya, banyak sekali sandiwara ya. Jadi drakor, kata Bapak Jokowi, negara kita ini banyak drakor, terutama pejabat-pejabatnya. Ya, mudah-mudahan Bapak Jokowi juga nyimak ini konten. Bapak Jokowi, ya, drakor, kata Bapak Jokowi, drakornya para pejabat, petinggi-petinggi di rakyat Indonesia ini demi bisnis mereka yang memuaskan mereka lancar, ya kan? Tiba-tiba drakor, ya, baru beberapa hari lalu Pak Bambang datang ke Mabes. Ada apa gerangan? Itu aja sebagai tanda tanya eksekutif itu ya. Salam waras, salam pagi rakyat Indonesia, salam NKRI. Mudah-mudahan cepat terkuak. Jangan lupa kata-kata Bapak Listio Sigit, kalau nggak mampu pangkas kepalanya, pangkas ekornya. Tangkap aja itu yang kemarin-kemarin udah jadi saksi di persidangan, memberikan saksi palsu. Kemudian itu juga memberikan laporan palsu. Apa nggak dipenjara? Kalau saksi aja bisa dipenjara, memberikan keterangan palsu, apalagi polisi? Bagaimana ceritanya kok sebagai pengayom negara bisa memberikan laporan palsu?
Ya kan? Salam waras saja. Oke, setelah melihat tadi ya video dari pernyataan Bu Widya, sebenarnya Bu Widya ini dapat informasi dari mana sih? Ya. Banyak yang mengatakan bahwa para netizen ya mengatakan bahwa Bu Widya ini adalah seorang indigo, seseorang yang bisa menerawang ya, melihat suatu kejadian. Tapi apakah benar? Saya juga nggak tahu ya kan, karena saya belum tahu Bu Widya ini profesinya apa. Tetapi kalau yang saya perhatikan selama ini ya, konten-konten dia, pernyataan-pernyataan dia, itu dia sedang menerapkan yang namanya ilmu cocokologi, ya, ilmu cocok mencocokkan, ya, peristiwa demi peristiwa. Informasinya dari mana dia dapat, ya? Dia, kalau saya perhatikan, informasinya adalah dia itu mendapat informasi dari internet, ya. Dari internet, dari media sosial, ya, dari mungkin TikTok, YouTube, atau Facebook, atau manalah. Intinya dari internet. Dia dapat info mungkin suatu foto yang ada narasinya, terus ada video, penggalan video yang ada narasi-narasinya. Dan dia itu rangkai sedemikian rupa, ya, dirangkai sesuai dengan kemauan dia, lalu muaranya adalah di kasus Vina, ya, dan rangkaian itu dicocok-cocokkan dan mungkin cocok buat para netizen, ya kan, yang mendukung Bu Widya tersebut. Dan kalau saya perhatikan, Bu Widya ini semakin kesini ya, pernyataannya itu semakin serampangan, ya. Bukan menyesatkan, saya tidak bilang menyesatkan, tapi serampangan. Jadi apa yang tidak sesuai dengan hati dia, ya, yang tidak sesuai dengan netizen, itu dicurigai semua, ya. Pokoknya yang tidak sesuai nih, ada orang yang tidak sesuai dengan apa yang dalam hati dia, itu dia curigai. Bahkan mungkin ya, saya yang tidak sesuai dengan pernyataan dari Bu Widya itu bisa dicurigai juga, ya, bisa dikait-kaitkan dengan kasus Vina. Saya bukan tidak suka dengan Bu Widya, ya, ataupun saya membela satu pihak kepolisian atau siapa, ya, tidak. Saya adalah pihak yang netral, ya, yang berpikir secara logika. Jadi menurut saya Bu Widya ini sedang menerapkan yang namanya ilmu cocokologi, ya, yang dia dapat informasinya dari internet. Pengacara hebat yang kata-katain saya mak lampir, comberan, ya. Anda di situ ya Bapak, ya. Tugasnya apa? Cuman jumpa pers, cuman mengambil data laporan-laporan dari timnya toh kan. Nah, kalau Bapak Deddy Mulyadi terjun ke lapangan langsung, meskipun di prank gitu loh sama orang-orang itu, ya, meskipun di prank Bapak Deddy, ya, katanya ada yang nggak bisa motor, ditambah lagi dengan video call dengan Uya Koya, ada seorang anak juga mantan bupati itu nggak bisa nyopir mobil, ya kan. Nah, itu kalah gesit orang yang udah jarinya begini-begini udah berat dengan perhiasan, kemudian wah udah miliarder, ya kan, kalah gesit dengan Bapak Deddy Mulyadi. Nah, Bu Widya ini sedang menyindir pengacara Hotman Paris Hutapea, ya, membanding-bandingkan dengan Pak Deddy Mulyadi. Jelas beda, ya. Pak Deddy Mulyadi ini kan dia apa ya? Dia adalah konten kreator, ya, dia mantan Bupati Purwakarta. Dia punya channel YouTube yang kontennya adalah belusukan ke masyarakat, ya, menyentuh langsung masyarakat bawah. Dan kebetulan saat ini dia tertarik, ya, membuat konten mengenai kasus Vina tersebut. Beliau turun ke masyarakat menanyakan, ya, informasi
dari para saksi-saksi yang mengetahui kasus Vina tersebut. Dia datang tuh satu persatu, ya kan. Tetapi yang saya lihat ya, Pak Deddy Mulyadi ini tidak menyudutkan orang, tidak mengatakan bahwa saksi ini bohong, saksi ini jujur. Tidak. Deddy Mulyadi itu hanya menyampaikan ya, apa yang dia dapat ya, informasi tadi dari saksi tersebut. Dia hanya menyampaikan. Ditambah lagi Kang Deddy Mulyadi ini punya rencana ya, punya rencana mau nyagup di wilayah Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat. Ya. Otomatis secara tidak langsung ya, kasus Vina Cirebon ini yang sedang viral-viralnya ini bisa menjadi panggung ya, panggung untuk Kang Deddy Mulyadi ya. Apabila beliau berhasil ya memperjuangkan ya kebebasan dari para terdakwa, para terpidana, bahkan para tersangka, itu bisa jadi ya kemungkinan elektabilitas beliau bisa terangkat. Karena hampir masyarakat Indonesia, khususnya orang Jawa Barat ya, itu hampir tertuju pada kasus Vina Cirebon. Ya. Beda dengan Hotman Paris. Hotman Paris ini adalah pengacara yang sudah kaliber nasional. Ya. Dia punya tim di bawah yang otomatis ditugasin untuk menangani kasus Vina tersebut. Dia memang hanya jumpa pers saja. Ditambah lagi dia ini kan pembela ya, pengacara dari pihak keluarga Vina. Jadi dia tidak mau mengorek-ngorek apa saksi-saksi yang lain gitu loh. Karena tujuan dia adalah membela kliennya, yaitu keluarga Vina. Widya tim saya akan buatin laporan ke polisian. Jadi kalian Hei cantik, Cantik. kalau emang kamu beneran serius ya mau melaporkan Bunda Widya itu tersebut ya dengan ancaman kamu itu, ingat satu hal ya, jangan salahkan netizen se-Indonesia Raya itu akan turun tangan. Semua tahu ya Bunda Widya itu seperti apa orangnya ya. Dia ngomong berdasarkan fakta, nyata, real. Kalau beliau ngomongnya cuman sekedar ngasal, buat apa ya diposting keluar-keluaran di media sosial? Pakai akal sehat dong, digituin kan? Masuk logika nggak seperti itu? Hah? Kalau Bunda Widya itu keluar-keluaran tentang masalah kasus Vina Cirebon itu sama kasus Bubuk itu, ya dari tahun 2010 diposting di media sosial seperti itu sama Bunda Widya. Kalau emang itu salah, buat apa diposting? Kan di sini Bunda Widya itu mencari kebenaran, keadilan seperti itu. Harusnya Anda itu sebagai lawyer itu mikirnya ke situ dong. Begitu kan? Gimana sih? Kalau emang Anda serius mau melakukan ancaman, laporan, ya udah. Bunda Widya itu standby aja kok. Dia nggak kabur seperti itu. Dia aktif terus di media sosial. Digituin kan? Kalau perlu DM, ketemuan, ajakan face to face seperti itu. Simple. Oke? Sekian dan terima kasih. Salam akal sehat. Salam akal sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita maklumin ya, kita paham bahwa Bu Widya ini sedang memperjuangkan kebenaran ya, memperjuangkan keadilan mengenai kasus Vina Cirebon. Tetapi ya kan, yang perlu kita ketahui bahwa apa yang diucapkan oleh Bu Widya tersebut itu bukan sebuah fakta. Sekali lagi, bukan sebuah fakta. Itu adalah opini ya. Kalau saya perhatikan itu adalah opini. Faktanya di mana ya kan? Dan saya juga heran dengan netizen Indonesia ya. Jujur saja. Kenapa netizen Indonesia itu sebagian besar mendukung ya
dan membenarkan apa yang dikatakan oleh Bu Widya. Padahal saya itu bingung, guys. Saya sendiri bingung. Saya itu ingin mendukung Bu Widya, ya. Tetapi saya itu mencari alasan, ya. Apa alasan supaya saya itu bisa mendukung Bu Widya? Satu pun saya tidak menemukan alasan supaya saya itu mendukung apa yang menjadi pernyataan dari Bu Widya mengenai kasus Vina dan Eki, ya. Saya tidak menemukan satupun alasan tersebut. Tetapi kenapa banyak sekali, ya, netizen yang mendukung pernyataan Bu Widya mengenai kasus Vina tersebut? Saya juga heran, gitu. Saya sudah pakai akal sehat, tetapi saya nggak bisa menemukan itu. Dan menurut saya pernyataan dari Bu Widya sekali lagi, ya, bahwa akhir-akhir ini tuh udah serampangan kemana-mana. Siapa yang tidak sesuai dengan apa yang dalam pikiran netizen, apa yang netizen sampaikan, yang tidak sesuai dengan pemikiran dia, itu dicurigai semua, guys, ya, disangkut pautkan dengan Vina, kasus Vina. Ini udah, menurut saya, udah kacau. Apalagi opini Bu Widya ini disampaikan ke publik, kita tahu followernya juga banyak, ya. Bahaya sekali kalau follower Bu Widya ini membenarkan, ya, 100% apa yang dikatakan oleh Bu Widya. Apakah itu benar atau tidak, ya, itu harus membutuhkan pembuktian. Nah, disinilah kita sebagai netizen, ya, harus bijak dalam menerima informasi. Karena informasi itu belum tentu benar, tapi belum tentu juga salah. Kita yang harus mencernanya sendiri. Oke guys, sekian dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah sedikit informasi mengenai kasus Vina tersebut. Jika ada yang salah dari kata-kata saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.